Halo sobat, balik lagi di Debola Media. Ya, ditemani hujan, kali ini kita akan coba ngobrolin tentang pertandingan Piala AFF antara Indonesia versus Kamboja yang berlangsung kemarin ya, tanggal 23 Desember 2022, di mana timnas Indonesia berhasil mengungguli Kamboja dengan skor 2-1. Kita akan coba review bagaimana jalannya pertandingan, kemudian kita juga akan coba nilai ya, bagaimana permainan Indonesia ya, masing-masing pemainnya seperti apa, kemudian juga apakah dengan permainan yang seperti ini timnas Indonesia akan mampu menjuarai Piala AFF edisi kali ini. Nah, kalau menurut Sobat Debola sendiri seperti apa nih dengan komposisi pemain yang ada saat ini, dengan permainan yang seperti kemarin, apakah menurut Sobat Debola timnas Indonesia bisa menjuarai kejuaraan AFF kali ini? Coba komentar di kolom komentar ya. Kita akan coba bahas dulu dari line up pemain yang tampil dari menit awal ya. Di menit awal Sintayong menurunkan kiper Nadeo, kemudian di fullback kanan ada Asnawi, fullback kiri ada Pratama Arhan, kemudian di tengah ada Fahrudin dan Jordi Amat. Nah, untuk Jordi Amat ini kalau tidak salah ya, ini merupakan debut dari Jordi Amat. Nanti kita akan coba bahas dulu bagaimana permainan dari Jordi Amat menurut Sobat Debola. Oke, kemudian di lini tengah ada M. Ferdinand dan Mark Klok ya. Kemudian disusul di depan, di sayap kanan ada Kambuaya, kemudian di tengah ada Egy Maulana Fikri, di sayap kiri ada Witan Sulaiman, dan di depan ada M. Rafli sebagai ujung tombak. Susunan ini menurut kami adalah susunan pemain yang terbaik yang ada saat ini yang dipunyai oleh timnas Indonesia. Di menit ke-7 Indonesia sudah unggul dengan gol dari Egy Maulana Fikri. Ya, saat itu umpan dari sayap kiri berhasil diselesaikan dengan tendangan kaki kiri Egy Maulana Fikri yang tidak terlalu keras namun arahnya cukup baik. Namun sayangnya di menit ke-15 pemain Kamboja berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Menurut saya proses terjadinya gol Kamboja ini juga bukan karena Kamboja bermain cukup baik ya. Namun memang mungkin karena Jordi Amat dan Fahrudin ini baru diduetkan di pertandingan ini, maka sepertinya komunikasinya kurang. Sepertinya memang chemistry-nya belum dapet nih antara Jordi Amat dan Fahrudin. Sehingga ya umpan dari sayap kanan Kamboja berhasil disundul oleh pemain Kamboja yang tidak ada pemain atau back yang menghalang pemain tersebut, sehingga gol masuk ya, sempat mengenai tiang gawang sebelah kiri Nadeo. Akhirnya bola masuk ke dalam gawang dari timnas Indonesia. Kemudian Indonesia tidak menyerah ya saat itu, terus menyerang, banyak peluang yang terjadi hingga terjadinya gol dari Witan Sulaiman di menit ke 35. Nah, proses golnya pun menurut saya cukup baik, gol kelas dunia ya. Umpan dari sisi kanan yang cukup apik, kemudian tiba-tiba Witan Sulaiman menusuk ya, masuk dan satu sentuhan lalu gol. Ini menurut saya gol yang cukup cantik. Kalau Indonesia bisa bermain seperti ini terus, saya yakin Indonesia bisa menjuarai kejuaraan AFF kali ini. Kemudian pertandingan terus berlanjut ya, ada peluang dari Egy Maulana Fikri yang sudah lolos sendirian. Kalau tidak salah umpan dari Jordi Amat ya, dari belakang langsung ke depan menusuk Egy Maulana Fikri sendirian. Namun sayangnya Egy seperti kebingungan apakah dia ingin shoot langsung atau menggocek kiper, dan Egy memilih menggocek kiper, namun bolanya apa istilahnya ya, terjatuh lah Egy, sehingga kiper bisa men-tackle bolanya dan tidak terjadi gol, padahal sudah one on one. Itu juga terjadi di Witan Sulaiman ya. Witan Sulaiman saya lupa tuh di babak pertama atau babak kedua sempat juga sendirian one on one dengan kiper, namun juga tidak terjadi gol. Saat itu Witan Sulaiman menembak ya ke sisi kiri atau ke sisi kanan dari kiper, namun bola melebar. Peluang yang terjadi cukup banyak ya. Di babak kedua saya nggak paham nih kenapa Sintayong menggantikan M. Rafli, juga menggantikan Egy Maulana Fikri, kemudian memasukkan Spaso, kemudian Egy Maulana Fikri juga kalau tidak salah digantikan oleh Ramdhani. Di babak kedua juga cukup banyak peluang yang terjadi ya, namun tidak bisa menghasilkan gol atau menambah pundi-pundi gol dari timnas Indonesia. Kalau dari statistik sendiri, Indonesia 19 tembakan ya, berbanding dengan 4 tembakan dari Kamboja. Artinya ya Indonesia dominan sekali di pertandingan kemarin.
Kemudian dengan 8 tembakan ke arah gawang dari Indonesia dan hanya 2 tembakan ke arah gawang dari timnas Kamboja yang salah satunya berhasil gol. Dari 8 tembakan ke arah gawang tim Indonesia hanya mampu 2 gol nih. Artinya 6 peluang terbuang dengan sia-sia dari timnas Indonesia. Untuk penguasaan bola sendiri tidak terlalu jauh ya, 55% berbanding 45%, karena dari permainan tim Kamboja sendiri cukup berani ya bermain bola ya dari depan ke belakang, kanan kiri ya, oper-operannya juga cukup cantik dari timnas Kamboja ini. Cukup percaya diri, tidak seperti Kamboja versi sebelumnya ya. Menurut saya permainan dari tim Kamboja sendiri saat ini sudah cukup baik. Oke, yang mau kita soroti kali ini adalah permainan dari 2 pemain. Yang pertama adalah Jordi Amat. Jordi Amat, ya sekali lagi kalau tidak salah ya, kalau saya salah tolong dikoreksi. Jordi Amat ini kalau nggak salah ini adalah debut pertamanya dan permainannya menurut saya cukup apik ya. Cukup kuat di lini belakang, hanya saja tadi memang masih kurang chemistry-nya dengan Fahrudin ya, ini hanya tinggal menunggu waktu aja. Semakin banyak pertandingan yang dimainkan, tentu chemistry-nya akan terbentuk dengan sendirinya. Namun secara permainan individu, Jordi Amat ini sungguh cukup luar biasa ya, tackle-tackle-nya luar biasa, juga umpan-umpan terobosannya yang sangat bagus ya. Ya, salah satunya adalah umpan yang ke Egy Maulana Fikri. Egy sendirian, namun sayangnya tidak terjadi gol. Jadi menurut saya Jordi Amat ya, untuk debutnya nilai 8 ya, ini juga sudah cukup bagus. Kemudian yang menjadi sorotan berikutnya adalah Spaso. Spaso ini juga sudah lama sekali tidak dimasukkan ke timnas ya. Terakhir kalau tidak salah bermain di tahun 2019, tetapi karena ada pemain yang cedera, akhirnya Sintayong kembali memasukkan Spaso Zevic ya di dalam skuad timnas Indonesia. Nah, untuk permainannya sendiri jujur ya, saya kurang puas sekali dengan permainan Spaso. Mungkin juga karena kurang menyatu nih dengan tim, karena memang sudah lama tidak bermain di timnas ya, ini juga pertandingan pertamanya. Jika dibandingkan dengan permainan Spaso di Bali United, harusnya Spaso bisa berbuat lebih banyak ya di pertandingan kemarin. Ya kita lihat kemarin Spaso menurut saya terlalu lama memegang bola dan juga seperti ya tadi tidak menyatu dengan tim Indonesia. Ya, tapi secara kualitas individu saya masih yakin dengan Spaso Zevic ini. Kita lihat nanti di pertandingan-pertandingan berikutnya seperti apa Spaso. Kalau diminta memberikan nilai, menurut saya Spaso ini mendapat nilai 6 ya. Ini versi saya pribadi, sekali lagi ini versi saya pribadi. Penilaian orang kan bisa saja berbeda. Tapi saya jujur, saya masih yakin dengan kualitas dari Spaso. Ya mungkin kita akan coba lihat di pertandingan-pertandingan yang akan datang. Nah, kalau dari kualitas secara tim, menurut saya memang di lini belakang sendiri satu ya tadi ya kurangnya chemistry antara Fahrudin dan Jordi Amat, dan juga kurangnya komunikasi di pertandingan kemarin. Nadeo biasanya dia ini ya cukup vokal ya kalau di lapangan, tapi kemarin saya rasa tidak terlihat seperti itu, sehingga permainan di belakang ini kurang menyatu. Nah, kemudian yang jadi sorotan dari tadi ya 8 peluang, Indonesia butuh striker yang haus gol. Ini sebenarnya masalah yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Ketika memang permainannya cukup bagus, cukup apik, namun di lini depan ya, di lini striker terutama, belum ada striker yang benar-benar haus gol ya, seperti eranya Bambang Pamungkas, seperti eranya Kurniawan, atau juga Gonzales juga cukup bagus ya. Namun di timnas Indonesia saat ini menurut saya, sekali lagi ini pendapat saya pribadi, masih kurang ya dengan striker, dan mungkin kedepannya ketika Spaso ini sudah menyatu dengan tim, Spaso yang bisa akan menutup ini semua. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, menurut saya yakin 100% Indonesia bisa menjuarai Piala AFF kali ini, dengan catatan ya lini belakang semakin solid, ya chemistry-nya dapat, dan di lini serang ada striker yang bisa menuntaskan peluang-peluang yang ada, dan ini saya berharap pada Spaso Zevic. Sekali lagi ini hanya menurut pandangan saya pribadi ya. Nah, kalau menurut Sobat Debola sendiri seperti apa nih? Apakah dengan permainan yang kemarin sudah cukup baik, atau kira-kira seperti apa? Apa saja yang perlu diperbaiki dari timnas Indonesia ini, dan apakah timnas Indonesia bisa menjuarai kejuaraan AFF kali ini? Coba komentar di kolom komentar.